Selamat siang teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya Vanky Christian, Sekjen Atiknas, founder komunitas Indo B2B. Nah, satu pertanyaan menarik dari teman-teman yang mungkin melihat pergerakan kurs dolar ya, hari ini 17.600 sekian. Kita nggak tahu nanti berapa, tapi saya buat satu tulisan bagaimana bila kurs dolar menyentuh 20.000, bagaimana dengan bisnis IT di Indonesia. Nah, mungkin satu hal yang pertama tentu akan banyak perusahaan mulai masuk ke fase di mana mereka panik tentang biaya IT. Kemudian mereka mulai mengevaluasi vendor ya. Mereka mencari cara untuk bisa melakukan efisiensi dan mengurangi ketergantungan luar negeri. Ya, dan mulai membangun kemampuan internal ya. Jadi disitulah peluang-peluangnya menurut saya teman-teman bisa dapatkan. Mari kita bedah ya. Yang pertama, peluang bisnis IT saat dolar 20.000. Yang pertama adalah open source ini akan meledak ya. Open source integratornya akan meledak. Nah, ini mungkin peluang terbesar ya, karena perusahaan mulai berpikir nih subscription US dollar nih mahal. Kenapa tiap tahun harus bayar dolar yang makin naik? Apakah ada alternatif lain? Nah, maka demand untuk produk-produk open source bisa digunakan. Ini akan meningkat dengan tajam ya. Dan ini tentu akan jadi peluang bisnis buat semua. Karena apa? Karena migrasi dari tools yang mahal, kemudian implementasi, kemudian support, ya, dan bisa manage monitoring atau manage service. Dan ini sangat cocok ya. Yang kedua apa? Tadi sudah ada kata kuncinya, yaitu manage service akan lebih dicari. Karena apa? Karena perusahaan tetap ingin biaya yang predictable. Perusahaan tetap ingin tidak banyak license. Perusahaan tetap ingin tidak banyak nambah SDM juga di tengah kondisi yang sulit. Jadi mereka akan bilang, udah deh saya bayar bulanan aja gitu. Nah, inilah peluang tentu bisa kita lakukan untuk berbagai network, misalnya ya NOC as a service, SOC as a service, monitoring as a service, backup as a service, data center monitoring as a service, apa aja semua sebagai monitoring. Kemudian apa lagi yang kita lihat tren naik? Lokal infrastruktur, lokal AI infrastruktur ini juga akan naik. Karena apa? Karena dolar naik, maka biaya cloud mahal, biaya GPU jadi mahal, biaya inference jadi mahal. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan mulai mempertimbangkan, udah deh kita bangun aja lokal AI infrastruktur, ya, Edge AI, berapa coba hitung biayanya gitu ya. Kemudian private AI ataupun on-premise AI. Nah, inilah peluang ya buat teman-teman yang bisa mempaket ini menjadi AI appliance, AI mini data center, AI inherent server lokal, AI observability ya, AI governance ya, AI efficiency monitoring. Ini jadi peluang buat semua. Kemudian apalagi? Cyber security juga tetap akan tumbuh ya. Cyber security pada saat ekonomi sulit, cyber attack justru akan meningkat. Kenapa? Karena perusahaan ini mengurangi budget security. Jadi akhirnya banyak tidak mereka perpanjang license segala macam kan. Banyak sistem jadi tidak terupdate ya. Kemudian mungkin ransomware jadi meningkat. Nah, jadi akan ada yang tetap dibeli ya. Tetap dibeli itu adalah SOC, CM, XDR, ya, vulnerability management, ya, backup, apalagi PAM, ya, compliance, ini mereka akan tetap ya beli. Kemudian apalagi data center lokal bisa naik teman-teman, karena data center lokal ini membuat apa terjadi karena dolarnya tinggi ya. Jadi cloud luar negeri jadi mahal. Bandwidth juga jadi mahal, subscription jadi mahal juga. Nah, makanya perusahaan mulai berpikir, bagaimana kita mencari solusi colocation lokal? Bagaimana kita mencari solusi hybrid cloud lokal? Bagaimana kita mencari solusi local data center ya. Jadi ini tentu peluang buat teman-teman yang mainnya di area data center dan colocation. Kemudian berikutnya apa lagi? Automation dan efisiensi juga akan dicari. Saat ekonomi tertekan, perusahaan ingin mengurangi manpower ya. Mereka ingin mempercepat respon, tapi manpowernya berkurang. Kemudian mereka juga mengurangi downtime ya. Tetap ini jadi konsentrasi. Ya, inilah peluang-peluang masuk untuk automation, ya, RPA, robot process automation, ya, AI chatbot internal, ya, predictive maintenance, apalagi workflow automation, ya, alert correlation. Jadi ini sangat cocok. Nah, tadi salah satu poin yang disampaikan di awal adalah terkait dengan SDM, ya. Jadi tentu training dan upskilling akan naik. Karena apa? Karena perusahaan sulit beli tool yang mahal. Mereka harus mau nggak mau bangun skill internal. Nah, ini banyak peluang ya untuk
training dan upskilling. Kalau di kami punya 521 Talenta Communities, ini salah satunya ada ITXM Academy. Berikutnya apa lagi? Local vendor dan community ini akan lebih dihargai. Ya. Saat kurs tinggi, customer ingin tetap support lokal. Ya. Kursnya tinggi, implementator lokal itu pasti akan lebih banyak dicari. Engineer lokal akan lebih banyak dicari. Dan ini tentu perlu community support lokal yang dicari. Ya. Itulah kami ada di 521 Talenta Communities ya. Di sini juga ada Indo B2B. Buat teman-teman yang bisa join, silahkan join. Berikutnya apa lagi? Monitoring dan find out ini juga akan menjadi tren ya. Karena perusahaan ingin tahu server mana yang boros, cloud mana yang boros gitu ya, mahal, aplikasi mana yang tidak efisien ya. Maka peluang-peluang untuk bisa melakukan monitoring dan finance operation ini akan menjadi sangat tren. Yang terakhir tentu adalah government dan BUMN ya. Government dan BUMN mau nggak mau karena dolar ini tinggi, maka sebetulnya peluang buat pemerintah kita ini bisa mempercepat TKDN. Kemudian bisa mendorong lagi local data center, mendorong lagi local cyber security, mendorong lagi open source adoption. Dan ini membuat peluang untuk bisa kita mencapai kemandirian AI. Ya, ini sangat penting sekali buat teman-teman kita cermati. Dolar tinggi tetap selalu ada peluang ya buat kita di dunia IT. Tetap semangat teman-teman, saya Funky Christian, Sekjen Aptiknas, founder dari komunitas Indo B2B.